melanjutkan project kita ya, yaitu project Human Resource Development ya, menggunakan PHP RAD database MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tabel karyawan ya, dan sudah bisa dilihat ya, tinggal isi datanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke tabel jabatan ya, riwayat jabatan ya. Dan ini untuk data karyawannya sudah saya isi ya sebagai contoh. Nah, ini sudah bisa dilihat ya. Apabila nanti ini dirasa hal-hal yang kurang perlu ya, ini kita nonaktifkan aja, misalkan ini status gitu ya. Kita bisa menggunakan data, atau misalkan tanggal lahir ini nggak perlu ya, yang penting itu nik, nama misalkannya. Ini tanggal lahir sama status pernikahan nggak perlu, ini bisa kita buang dulu ya sementara kita untuk proses merapikannya gitu ya. Nah, ini tanggal lahir sama status pernikahan kita nonaktifkan ya, kita simpan, kita view, kita lihat hasilnya, di refresh ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini sementara begini ya untuk tampilan karyawannya, nanti bisa di view ya. Ini sudah ada ya, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membuat tabel jabatan dulu ya, karena dari setiap karyawan ini kan memiliki jabatan ya. Nah, nanti jabatannya ini apa gitu ya, terus kapan dia menjadi diangkat sebagai jabatan gitu ya, dari mulai masuk sampai dia meniti karir menjadi jabatan sekarang ini harus ada historinya ya. Jadi mungkin sekarang kita buat tabel jabatannya dulu ya, kita buatkan di sini. Oke, kita paste, lalu kita ke manage database table, kita klik add new ya, add table ya, bukan add new. Nah, di sini kita ketik jabatan, di sini kita bikin ID jabatan ya, terus kita bikin nama jabatan, nama, atau saya bikin nama jabatan ya, nama jabatan, ID auto increment nama jabatan cukup dengan mungkin 50 ya, cukup ya. Lalu departemen ya, biasa di dalam jabatan itu ada departemen, saya isi juga sama, misalkan 50 ya. Terus levelnya ya, levelnya apa gitu ya, level itu level jabatan gitu ya. Oke, level jabatan sama lokasi kerja. Nah, ini level jabatannya apa gitu ya, nanti ini pilihan juga, direktur, manajer, supervisor atau staff ya, itu level jabatannya ya. Oke, di sini kita isi level jabatan mungkin 30 ya, atau 40 lah ya. Lalu lokasi kerja ya, ini tempat ya, lokasi kerja itu juga bisa 50 ya. Oke, ini kita simpan ya, kita save. Lalu berikutnya ya, kita lanjut aja dulu ya. Nah, add table lagi, kita membuat tabel berikutnya yaitu riwayat jabatan. Riwayat jabatan. Nah, riwayat jabatan ini adalah pertama adalah ID riwayat ya, ID riwayat auto increment ya, integer. Lalu ID karyawan ya, ID karyawan ya, karyawannya berarti integer juga ini ya, karyawannya siapa yang naik jabatan itu ya. Lalu ID jabatan, ID jabatan integer juga ini ya. Terus berikutnya adalah tanggal mulai, tanggal mulai dia diangkat ya menjadi jabatan.
lalu tanggal selesai ya, tanggal selesai, bikin juga date gitu datanya. Dan berikutnya itu adalah jabatan aktif ya. Jabatan aktif ya, jabatan aktif ya, ini biasanya pilihan iya atau tidak gitu ya. Berarti kalau iya atau tidak kita bikin di sini 5 cukup ya. Lalu kita bikin apa namanya, created ya, created add ya. Ini kapan data ini diubah ya, dari timestamp biar kelihatan. Updated ya, kapan data ini dirubah ya, ini kapan dibuat kapan dirubah ya, kira-kira gitu. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, setelah disimpan kita view, kita lihat dulu dah ya, yang tadi jabatan ini kita rapihkan dulu ya. ID jabatan saya rasa nggak perlu ya. Ini nama jabatan diperbaiki ya, nama jabatan. Lalu di sini departemen, level jabatan ya, level jabatan ya. Lalu ini lokasi kerja. Begitu juga di view-nya ya, ini diperbaiki ya. ID jabatan kita rapihkan dulu ya, di pil-pilnya ini kita rapihkan dulu ya, nanti tulisannya terlihat bagus di programnya, hasil programnya ya. Ini diperbaiki ya sampai ke lokasi kerja. Begitu juga di input ya. Nah, ini input nih, ID jabatan enggak, otomatis nama jabatan ya, nama jabatan, terus departemen ya, level jabatan, lalu ini lokasi ya. Oke, ya. Kita simpan ya. Lalu kita view hasilnya, kita lihat ya, review di sini. Nah, ini sudah nambah nih, ada jabatan ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu jabatan ini ke entry ya, di sini ya. Nah, ini jabatan kita masukkan ke entry di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan ya, jabatan itu apa ya, level ya. Ya, ini sebenarnya bebas lah kalau ditentukan seperti apa. Ini udah yang mana aja ya, terserah, nanti disesuaikan aja. Lalu riwayat jabatan. Nah, ini riwayat jabatan kan proses, taruh di sini ya. Ini perbaiki di sininya ya. Oke, terus di sininya riwayat itu history berarti ya. Bisa juga dengan kalender 0 ini ya. Oke, kita simpan. Lalu di sini kita cek ya rule-nya. Oh, ini belum menggunakan rule kita ya, masih utuh ya. Kita oke, simpan dulu sebentar ya, review atau reload. Oke, kita simpan, lalu kita view hasilnya. Nah, kita lihat di sini di jabatan ya, masih kosong ya, datanya nanti saya masukkan. Begitu juga di sini tentang riwayatnya ya, riwayat jabatan. Nah, ini masih kosong. Nah, ini belum kita perbaiki ya, kita perbaiki dulu. Oke, kita ke jabatan sudah, kita ke riwayat jabatan ya. Nah, ini kita perbaiki di sini. ID riwayat nggak perlu ya. ID karyawan ini kita rubah menjadi nama karyawan ya. Nama karyawan. Ini ID jabatan itu adalah jabatan.
Lalu tanggal mulai kita rapikan di sini, tanggal selesai kita rapikan ya. Lalu ini creative ini nggak perlu ya, sama update nggak perlu ditampilkan. Lalu jabatan aktif ya, jabatan ya atau tidak itu kan gitu ya, simpan. Lalu kita ke view, dirapihkan di sini. View ini melihat historinya ya, atau lihat secara keseluruhan ya. ID karyawan ini menjadi nama ya, nama karyawan. Sini adalah jabatan. Lalu di sini tanggal mulai, tanggal selesai, lalu jabatan aktif ya. Lalu di sini tidak ini view ya, view itu perlu ditampilkan, kalau view nggak apa-apa. Oke, kita simpan. Lalu di add-nya, untuk ini nggak perlu diinput. Nah di sini add ini harusnya pilihan ya. Oke, kita rapikan dulu ininya sebentar. Ini adalah nama ya, nama karyawannya. Ini adalah jabatannya. Di sini tanggal mulai, dan di sini tanggal selesai. Untuk creative pada menu input nggak perlu ya. Nah ini jabatan aktif, jabatan aktif ya. Nah ini di sini kita simpan ya. Lalu setelah kita simpan, kita cek hasilnya ya, preview. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah kita lihat di proses riwayat jabatan. Nah, ini kan nama, jabatan, tanggal selesai, jabatan aktif ya. Nah ini contoh ya jabatan. Nah, ini belum kita inputnya, kita di sini kita tambahkan. Nah ini adalah pilihan ya, nama jabatan, level. Ini level jabatan ini pilihan ya. Nah, coba kita buatkan dulu satu tabel ya, level jabatan di sini ya. Saya ulang, entry jabatan ya. Sini nah di sini kita isikan namanya level jabatan ya. Ya, kita lihat level jabatannya, kita isi ya. Oke, kita isi dulu level jabatannya, kita buat tabel lagi. Kembali ke PHP RAD, terus kita page, manager database table. Terus di sini kita tambahkan tabel level ya, level jabatan. Jabatan. Nah, di sini juga level ID, level jabatan. Di sininya level jabatan. Level jabatan itu berarti kira-kira saya isi ya 40 lah ya, parcar ya. Nah, kalau sudah kita klik OK, save ya. Oke, kita simpan ya. Lalu kita tambahkan lagi di sini, karena ini masuk ya nih level jabatan. Level jabatan itu dia termasuk ke dalam master ya, berarti kita taruh di entry sini ya. Ini kita perbaiki. Lalu kita kasih thumbnail ya, untuk jabatan ya. Kita bisa isi misalkan yang ini bar gitu ya. Oke, nanti bisa kita rubah untuk icon atau thumbnail ya. Kita simpan, preview. Oke, nah ini bisa kita lihat hasilnya. Nah di sini entry level ya, level jabatan. Ini level jabatan kalau kita isi, nah ini belum namanya belum bagus ya. Kita perbaiki ini. Page level jabatan, ini yang ditampilkan hanya levelnya saja ya, level jabatan gitu ya. Untuk view-nya juga sama ya,
Ini ID level jabatan. Lalu ada lagi level jabatan, ini namanya ya. Terus untuk add-nya ini hanya namanya saja yang dikeluarkan ya. Level jabatannya apa? Ini kan ya, ini edit, delete. Oke, kita lihat view lagi, lalu kita lihat hasilnya ya. Oke, kita isi ya, jabat entry level jabatan, kita isi aja ya, isi level jabatannya. Ini ada, kita bikin contoh aja, ada setingkat staff ya, berarti dia setingkat staff ya. Ada setingkat levelnya itu setingkat supervisor ya, supervisor tulisannya ya. Ada setingkat manager ya, tingkat manager. Ada setingkat direktur. Jadi ini kita bikin 4 level ya. Kalau direktur dan jajarannya kan itu masuk ke dalam pemegang saham dan sebagainya lah gitu ya. Kalau di manajer itu manajerial, operasional di manajemen gitu ya. Nah kalau supervisor mungkin tingkat menengah gitu ya, kira-kira gitu. Nah untuk merubah ini judul ini nih level, ini kayaknya belum ya, dari jabatan kita cek dulu nih karyawan kalau kalian sudah ya. Nah dari mulai ini jabatan, kita klik ke sini sudah oke jabatan ya. Nah ini ada 2 nama masanya level jabatan, ini perlu di sini dirubah nih ya. Ini di menu view ya, kita lihat, buka lagi sini page, di sini namanya level jabatan ya, level jabatan. Nah ini level jabatan list, ini perlu kita perbaiki headernya nih, ini level jabatan. Begitu juga biasanya di menu kita simpan ya, di menu view nya juga nanti harus sama nih, dirubah level jabatan view nya ya. Ya kita rapikan sekalian ya. Terus di add-nya juga sama ya, add jabatan namanya, add new level jabatan sama edit ya, edit kita lihat perbaiki juga di sini. Oke ya. Nah ini kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita view ya. Lalu nanti kita lihat hasilnya ya. Kita refresh, kita lihat entry level jabatan, ini udah berubah ya, ini sudah berubah. Nah kalau ini mungkin buttonnya juga perlu ya. Kalau buttonnya perlu di sini di di view nih ya, view level list ya. Ini buttonnya nih perlu diperbaiki nih ya, level jabatan gitu ya. Gitu. Oke, kita simpan, review atau di relaunching ya. Kita refresh. Nah ini sebentar, ini kita lihat dulu level jabatan ini udah sesuai belum ya. Kayaknya udah ya. Ini di menu, bukan di menu add ya, sebentar, ini adalah di level jabatan. Ini salah ya. Ada yang salah ini tadi, sebentar kita cek page level jabatan. Maka list level jabatan ya, buttonnya tadi ya. Ini buttonnya salah. Add level jabatan ini ya. Nah kalau untuk tampilannya itu sebentar kita lihat, refresh. Oke, refresh ya sini. Oke, ini kita cek lagi submit ya, ini level jabatan. Misal buttonnya mestinya dirubah gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti belakangan. Yang penting ini kita kita perbaiki dulu listnya, terus view nya ya di sini ya, view, lalu
editnya ya, udah ya. Dan delete nggak usah, nanti langsung menghapus ya. Nah ini buttonnya kayaknya sih ya, sebenarnya ini button ini mestinya di sini ada yang namanya button ini nih, text icon ya. Jadi salah tadi, kita bukan page linknya, jadi yang dirubah itu adalah teksnya di sini. Nah ini ya gitu, salah, sorry. Save, refresh, jadi ini berubah namanya. Oke ya, sudah berubah nih ya. Nah ini nanti berlaku untuk semuanya. Apabila ada dua kata, ini kan cuma satu kata jabatan, jadi kayaknya nggak perlu. Begitu juga tadi yang riwayat jabatan. Nah ini kan belum tuh, kita perbaiki dulu ya riwayat jabatannya. Riwayat jabatan di sini ya. Riwayat jabatan. Nah ini riwayat jabatan list. Nah ini di sini perbaiki ya. Riwayat jabatan. Terus di view-nya ya, riwayat jabatan. Terus di add ya, ini dirubah riwayat jabatan. Lalu dirubah lagi di edit ya, riwayat jabatan. Untuk ini ya, untuk listnya ini tadi terlewatkan, di sini di button ini harus dirubah juga nih teksnya. Jadi ini khusus buat nama field atau nama transaksi yang menggunakan dua kata ya. Kalau ini kan level jabatan, kalau ini riwayat jabatan, ini perlu dirubah supaya rapi aja sebenarnya. Ini ya pengaruhnya ke perapihan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini nggak nyatu gitu, cuman itu sebenarnya ya. Kalau kita refresh dulu, ini belum disimpan, refresh ya, riwayat jabatan, kita lihat hasilnya, refresh. Nah ini udah berubah kan ya, riwayat jabatan. Oke, untuk pertemuan kali ini ya mungkin sampai sini dulu riwayat jabatan. Untuk datanya nanti saya yang mengisi, karena kalau saya ngisi data di sini ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman mungkin nanti biar lebih simpel aja gitu ya. Oke, nanti untuk isi datanya saya mau isi. Mungkin pertemuan kali ini dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.